Hai teman-teman, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk have fun dengan cost accounting atau yang biasanya disebut dengan akuntansi biaya. Namun sebelum kita masuk ke dalam pengertian akuntansi biaya, saya ingin kita sama-sama membayangkan sekaleng minuman dingin yang rasanya manis dan ada rasa tehnya gitu. Kalau kita beli minuman yang rasanya manis, lalu ada rasa tehnya gitu, kira-kira di dalam produk yang kita beli ini komponennya apa saja ya? Kalau tadi rasanya manis, berarti ada gulanya. Lalu ada rasa tehnya. Ada daun teh. Apalagi? Air tentu saja. Wadahnya berarti wadahnya dalam bentuk kaleng. Terus untuk membuat minuman kaleng ini, siapa yang kerja? Orang. Kalau orang yang kerja berarti kita membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja. Selain membutuhkan tenaga kerja, kita juga membutuhkan yang namanya tenaga mesin. Perlu gedung pabrik tidak? Ayo, ketika kita membuat minuman kaleng. Perlu kan? Kita tulis di sini. Gedung pabrik. Kalau produknya sudah jadi, perlu tidak minuman kaleng ini didistribusikan ke distributor? Perlu. Kita perlu apa dong berarti? Kita perlu yang namanya alat angkut atau transportasi. Oke, ada berapa komponen nih yang terlibat dalam pembuatan minuman kaleng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 komponen yang terlibat dalam pembuatan minuman kaleng. Ternyata 8 komponen ini total biayanya 6.000. Ini dia. Untuk membuat sekaleng minuman dingin ini, kita memerlukan biaya sebesar 6.000 per kaleng. Nah, 6.000 ini untuk 8 komponen ini ya. Oke. Kalau total biayanya 6.000 per kaleng, pertanyaan selanjutnya, berapa rupiah yang kita inginkan untuk keuntungan perusahaan? Atau berapa persen tingkat keuntungan yang kita inginkan? Tadi total biayanya 6.000. Sekarang kita mau untung berapa nih dari sekaleng minuman dingin? Anggaplah 2.000 per kaleng. Biaya produknya 6.000 per kaleng, keuntungan yang kita harapkan 2.000, maka harga jualnya berapa? 6.000 ditambah 2.000 sama dengan 8.000. Jadi harga jual satu kaleng ini 8.000. Dengan komponen biaya produk biayanya yang kita keluarkan 6.000 per kaleng, sedangkan keuntungannya 2.000 per kaleng. Nah, total biaya yang kita keluarkan inilah yang disebut dengan biaya produksi. Yaitu biaya yang perusahaan keluarkan atau biaya yang kita keluarkan untuk membuat sebuah produk.
Sedangkan tingkat keuntungan merupakan persentase keuntungan yang kita atau perusahaan inginkan. Jadi, harga jual merupakan penjumlahan dari total biaya produksi dengan tingkat keuntungan yang diinginkan perusahaan. Masalahnya, biaya produksi ini kita kategorikan ke dalam 3 kategori. Pertama, biaya direct material. Ini. Direct material atau biasanya disebut dengan biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang terlibat secara langsung untuk membuat atau memperoleh bahan baku. Ya. Jadi, direct material atau biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh bahan baku. Atau biaya yang secara langsung terlibat dalam memperoleh bahan baku suatu produk. Nah, yang kedua ada yang namanya direct labor, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan yang terlibat secara langsung dalam pembuatan suatu produk. Dan yang terakhir, ada yang namanya biaya overhead pabrik atau FOH, yaitu biaya yang secara tidak langsung terlibat dalam pembuatan suatu produk. Nah, masalahnya terkadang kita sedikit sulit untuk membedakan dari ke-8 komponen ini, mana yang masuk ke dalam direct material, mana yang masuk ke dalam direct labor, dan mana yang masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Kalau dari 8 komponen ini, yang masuk ke dalam direct material yang mana saja? Kira-kira. Nah. Ternyata yang masuk ke dalam direct material, sudah hilang dia. Tadi ada ini gula, ada daun teh, ada air, tenaga kerja, mesin, lalu ada alat angkut, gedung, pabrik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, kurang 1 nih. Apalagi yang kurang? Tadi ada 8. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada kaleng. Ini dia. Ada 8. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa kesusahan kita adalah menentukan dari 8 komponen ini mana yang masuk direct material, mana yang masuk direct labor, dan mana yang masuk ke FOH. Nah, yang tadi direct material merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku produk. Nah, bahan baku untuk membuat minuman kaleng ini apa? Ada daun teh, ada air, dan ada gula. Nah, inilah yang masuk ke direct material. Sedangkan direct labor apa tadi? Direct labor ini kan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan yang terlibat secara langsung dalam membuat suatu produk. Karena kita mau membuat minuman kaleng, maka
Yang dibayarkan hanya upah atau gaji dari karyawan yang terlibat secara langsung dalam membuat minuman kaleng ini. Jadi tenaga kerjanya yang ini masuk ke direct labor. Sisanya, kita ganti warnanya. Sisanya baik mesin, alat angkut, gedung pabrik, dan kaleng masuknya ke overhead pabrik ini. Kalau kita sudah mampu untuk memasukkan masing-masing komponen ini ke dalam kategorinya masing-masing, maka sudah mudah buat kita untuk menentukan berapa biaya produksinya. Masalahnya yang kedua, di dalam perusahaan, anggaplah perusahaan kita adalah perusahaan X, dikategorikan menjadi satu, bagian produksi, dan yang kedua, bagian atau departemen non-produksi. Untuk bagian produksi, sudah pasti dan sudah jelas ada yang namanya direct material, ada yang namanya direct labor, dan ada yang namanya FOH. Sedangkan untuk bagian pemasaran, bagian non-produksi dibagi dua lagi, yaitu Departemen Administrasi dan Umum dan Departemen Pemasaran. Kalau nanti di soal ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung, nah teman-teman harus pisahkan ini. Yang langsung atau tenaga kerja yang langsung terlibat dalam produk itu masuknya kemana? Bagian produksi, sedangkan yang tidak langsung masuknya ke bagian non-produksi. Contoh, tenaga kerja langsung untuk minuman kaleng ini harganya 1.000. Sedangkan tenaga kerja tidak langsungnya 500. Nah, kita harus bedakan. Yang 1.000 ini masuknya ke sini, sedangkan yang tidak langsungnya masuk ke Departemen Administrasi atau Departemen Pemasaran. Tergantung soalnya, kalau 500-nya ini tenaga kerja tidak langsung untuk Departemen Administrasi dan Umum, kita masukkan ke sini. Tapi kalau nanti tenaga kerja tidak langsungnya 500 ini masuknya ke Departemen Pemasaran, ya masukkannya ke pemasaran. Gitu ya. Jadi hari ini cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan atau membahas tentang soal. Terima kasih.